Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, mari kita akan mulai ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita mau satukan hati di dalam doa, kita akan siapkan hati untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah ini, kami boleh kembali di hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami umat-Mu, ampuni kesalahan dan dosa kami, supaya kami saat ini kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Kami percaya lawatan Roh Kudus memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, katakan penuhi kami, penuhi kami. Ya ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku
Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam penantian kita akan pencurahan Roh Kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tema yang saya sampaikan, roh yang membangkitkan kasih. Saudara, Allah kita itu kasih adanya. Dan perintah daripada Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Hukum yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Agar supaya kita dapat hidup mengasihi satu dengan yang lain, kita butuh Roh Kudus yang terus membangkitkan kasih itu di dalam kita. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Paulus berkata dalam Efesus 3 ayat 16-17, Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar, berdasar di dalam kasih. Saudara, untuk kita semakin berakar di dalam kasih, itu memerlukan proses di dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenal Yesus Kristus, semakin kita mengalami kasih Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka kasih kita pun kepada Tuhan semakin bertambah. Kasih kita kepada sesama pun semakin bertambah. Dan ini merupakan suatu proses yang harus kita alami terus-menerus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu makanya tidak ada pernah berhenti kita di dalam mengenal siapa pribadi Yesus Kristus yang penuh dengan kasih itu. Dan dia sudah membuktikan kasihnya yang begitu sangat besar buat saudara dan saya, yaitu dia memberikan nyawanya sendiri buat kita, agar supaya kita yang berdosa, yang percaya kepadanya, menerima pengampunan dan menerima anugerah keselamatan. Inilah kasih Tuhan, inilah kasih Allah yang luar biasa. Dan dunia ini saat ini membutuhkan kasih itu. Kasih agape, kasih Allah, kasih ilahi. Dunia sedang membutuhkan. Oleh sebab itu, saudara dan saya, Tuhan mau kita tampil menjadi alat daripada Tuhan untuk boleh berbagi kasih Allah kepada saudara-saudara kita. Untuk kita bisa terus hidup di dalam kasih Kristus, maka kita perlu berakar di dalam Dia. Sama seperti tanaman. Pada waktu pertama dia ditanam, dia mungkin gampang dicabut. Tapi semakin lama, akarnya semakin tertanam semakin dalam dan tidak gampang lagi dicabut. Artinya dia sudah berakar dan kokoh sehingga tidak gampang untuk dicabut. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita perlu mengenal Kristus. Kita perlu hari lepas hari bertumbuh di dalam iman kepada Dia. Supaya apa? Kita semakin tertanam dan semakin berakar di dalam Dia. Semakin kita berakar di dalam Kristus Yesus, maka kasih kita pun semakin
dalam. Saudara, orang yang banyak menerima kasih karunia Tuhan, orang yang banyak menerima kebaikan Tuhan, orang yang banyak menerima kemurahan Tuhan, kasihnya kepada Tuhan semakin dalam. Karena apa? Dia semakin sadar, aku hidup, aku boleh ada sebagaimana aku ada hari ini semata-mata oleh karena kasih Tuhan. Bukan oleh karena kehebatanku, bukan oleh karena kekuatanku, tapi kasih Kristuslah yang membuat aku bisa bertahan sampai pada hari ini. Karena kalau kita melihat jujur dengan diri kita sebagai manusia, seringkali kita gagal untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Seringkali kita tidak taat kepada apa yang Tuhan minta. Seringkali kita tidak setia dengan apa yang Tuhan minta. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya buat saudara dan saya. Dikala kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Inilah yang membuat kasih-Nya semakin tertanam, berakar di dalam hati kita. Dan inilah yang membuat kita semakin mengasihi Dia. Dan membuat kita bisa mengasihi orang lain. Karena kita sadar, saya pun bisa bertahan sampai hari ini oleh karena kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat saya banggakan. Tidak ada yang dapat saya sombongkan. Tapi semata-mata karena Tuhan mengasihi saya. Maka demikianlah kita berbuat kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita banyak menikmati kasih Tuhan. Tapi kalau orang belum menikmati kasih Tuhan, sulit bagi dia untuk berbagi kasih. Karena dia merasa bahwa segala sesuatunya dia peroleh karena kekuatannya. Tetapi kalau saudara sudah melihat, mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, maka saudara pun akan dengan gampang berbagi bagi orang-orang di sekitar saudara. Sama seperti apa yang sedang kita alami saat ini. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang sulit untuk mencari pekerjaan. Bahkan saya membaca, ada orang tidak punya makanan selama 3 hari, hanya minum air putih. Dan akhirnya dia tidak bertahan. Saudara, ada banyak orang akhir-akhir ini di sekitar kita membutuhkan kasih saudara, membutuhkan kepedulian saudara, membutuhkan perhatian saudara. Dan itu dapat terjadi kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang membuat kasih kita hari lepas hari bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah dalam, semakin berakar di dalam Dia dan tidak goyah dengan apapun situasi yang saudara alami. Kasih-Mu tidak akan pernah pudar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 1 Yohanes 4:16 berkata, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Saya ulangi, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dengan kata lain, kalau saudara tidak punya kasih, maka itu sama artinya berarti Allah tidak ada di dalam engkau. Karena Allah itu adalah kasih. Dan wujud daripada kasih kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah orang itu peduli dengan orang-orang di sekitar? Orang yang penuh dengan kasih, tidak egois. Orang yang dipenuhi dengan kasih, tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, ada banyak orang mungkin berpikir, ya saya tahu
ada orang di sana kekurangan, tapi saya tidak punya apa yang saya mau berikan. Saudara, kalau secara materi saudara tidak punya, minimal saudara bisa berdoa bagi dia. Saudara bawa dia di dalam doa dengan penuh dengan kasih. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 5:16, doa orang benar bila dengan yakin, dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau saudara berdoa dengan penuh kasih bagi seseorang yang saudara tahu dia memerlukan sesuatu di dalam kehidupannya, saya yakin dan percaya Tuhan pasti mendengar doamu. Dan Tuhan pasti akan mengirimkan malaikatnya untuk menolong, memenuhi kebutuhan orang yang saudara doa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya sangat yakin dan percaya sampai hari ini Tuhan masih memakai, mengirim malaikat-malaikatnya untuk dapat menolong orang-orang yang membutuhkan. Saudara, mari doakan orang-orang di sekitarmu supaya mereka juga mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Karena Allah itu kasih. Sebab kalau kita tidak hidup di dalam kasih, firman Tuhan tadi mengingatkan, berarti Allah tidak ada di dalam. Orang yang penuh dengan kasih, kita bisa melihat dalam Galatia 5:22 dikatakan, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Buah roh salah satunya adalah kasih. Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, harus ada tandanya, buahnya kita hidup di dalam kasih. Saudara, dunia ini membutuhkan kasih. Ada berapa banyak kalau kita melihat data-data anak-anak muda, khususnya yang saya pernah baca dalam artikel di Jepang, bunuh diri. Karena apa? Karena mereka kehilangan kasih. Mereka butuh kasih. Saudara, ada banyak orang juga mungkin di sekitar saudara. Hidupnya menjadi tidak karuan. Hidupnya menjadi hancur. Masa mudanya menjadi rusak. Karena tidak mengalami kasih di dalam kehidupan. Saudara, Tuhan mau memakai saudara untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu, makanya kita perlu kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk mengasihi sesama kita, untuk mengasihi saudara-saudara kita. Roh Kudus yang membangkitkan kasih yang berkobar-kobar di dalam hati kita. Kasih yang berkobar-kobar untuk mau berbagi bagi orang di sekitar kita. Saya kasih contoh, ada ilustrasi kacamata milik seorang dermawan. Orang tua ini bekerja sebagai sukarelawan di badan amal. Matanya minus. Jadi ia harus memakai kacamata ketika membaca. Namun ketika melakukan pekerjaan, menyiapkan paket-paket untuk dibagi bagi amal, ia menyimpan kacamata dalam saku kemeja. Ia selalu menjaga kacamatanya dengan baik karena dia hanya punya satu kacamata. Suatu hari ia diberi tugas untuk mengepak belasan paket bantuan untuk dikirim ke suatu negara miskin. Sebelum mulai bekerja, ia menyimpan kacamatanya baik-baik di saku kemejanya. Namun setelah pekerjaan selesai dan paket-paket bantuan itu siap diangkat, ia baru menyadari bahwa kacamatanya
telah hilang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia mencari ke sana kemari, namun dia tidak menemukannya. Dia menjadi sedih karena kacamata itu sangat penting baginya. Untuk dia bisa memiliki kembali kacamata memerlukan biaya yang besar. Dan dia juga harus pergi ke kota, saudara. Lalu kemudian dalam hatinya dia mulai mengeluh dan berpikir, saya sering melakukan pekerjaan sukarela untuk membantu orang lain. Mengapa saya harus mengalami kejadian buruk seperti ini? Satu-satunya kacamata yang saya miliki malah hilang. Untuk membeli kacamata baru, saya harus pergi jauh-jauh ke kota. Jadi dia harus menunggu sampai akhir bulan supaya dapat pergi ke kota. Tetapi suatu ketika, waktu dia menonton siaran televisi, lalu dia melihat di siaran itu, di televisi itu, ada pidato ucapan terima kasih dari kepala desa di suatu negara miskin yang menerima bantuan itu. Dia mengatakan begini, kami sangat bersyukur menerima bantuan dari orang-orang yang baik hati, yang dermawan. Namun saya, kepala desanya, mengatakan secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih dengan khusus pada orang yang baik yang telah menyumbangkan satu kacamata. Mata saya mengalami masalah dan harus memakai kacamata. Selama ini saya sangat kesulitan beraktivitas dan sering merasa pusing karena masalah mata yang saya alami. Namun kondisi keuangan saya sangat buruk dan tidak mampu membeli kacamata. Pada waktu Bapak ini mendengar berita itu, dia terharu. Dia sadar ternyata kacamatanya yang hilang itu ikut terkirim. Dan orang yang menerimanya adalah orang yang tepat. Karena memang dia sangat membutuhkan kacamata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, contoh sederhana berbagi kasih yang tanpa disadari oleh Bapak ini. Tetapi ternyata dampaknya luar biasa. Jadi berkat bagi kepala desa di suatu daerah miskin. Saudara, demikian juga saudara. Banyak hal yang dapat saudara lakukan wujud daripada kasih saudara. Mungkin saudara berpikir, mungkin terlalu kecil, tetapi mungkin bagi orang lain itu sangat berharga. Lakukan. Kasih itu bukan hanya dibicarakan, tapi lakukan. Roh Kudus diberikan Tuhan supaya membangkitkan kita untuk terus berkobar-kobar, hidup di dalam kasih, mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus, membangkitkan mereka untuk hidup di dalam kasih Kristus, untuk hidup mengasihi sesamanya di dalam nama Yesus. Bangkitkan kasih mereka oleh kuasa Roh-Mu yang heran dan ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.